Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa dan saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan hataman kitab Safinah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan umum kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadini wa ala kumiyatin muslimah. Ala turatina bi mas'ulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala turatina ya rabbi wa barik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'at asya'. Faslun, adapun ini ada satu pasal, nawaqidul wudu'i, adapun beberapa hal yang membatalkan wudu, arba'at asya', yaitu 4 beberapa perkara. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju, adalah sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan, min kubulin, dari kubul jalan depan, au duburin, atau dubur jalan belakang. Rihin, berupa angin, au ghairihi, atau selain angin. Illal maniyya, kecuali Atsani, adapun yang kedua, zawalul aqli, yaitu hilang akal, binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya naum, atau selainnya tidur. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang memantapkan, maq'adahu, kepada tempat duduknya qaid, memantapkan, minal ardi, dari bumi. Al-thalithu, adapun yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin, yaitu bertemunya dua kulit orang laki-laki, wa mar'atin, dan orang perempuan, kabiraini, yang sama-sama besar, ajnabiyyaini, yang lain keduanya, min ghairi hadin, dari tanpa penghalang. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, masu kubulil adamiyyi, yaitu menyentuh kubulnya manusia, au halqati duburihi, atau lingkarannya duburnya manusia, bibatnya rawahati, dengan perutnya telapak tangan, au butunil asabi'i, atau beberapa perutnya beberapa jari. Para pemirsa dan sajian yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'at asya',
hal-hal yang membatalkan wudu banyaknya ada 4 hal. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihin aw ghairihi. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik itu jalan depan ataupun jalan belakang. Kalau jalan depan keluar kencing misalnya, kalau jalan belakang keluar berak ataupun keluar angin atau kentut. Rihin awalihi, baik yang keluar itu kentut atau selainnya. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan tersebut, maka bisa membatalkan wudu. Hadza bayanun lis-sabilaini. Ini merupakan penjelasan dari 2 jalan. Aw min ayyi takbin, atau dari lubang apa, karena yang ada idza kana haduma munsaddan minha, idza kana haduma munsaddan insidadan khalqiyyan wa kana al-kharij min at-takbir munasibun lil musa kan saddal qubulu fa kharaja minha bawlu awid duburu fa kharaja minha ghaitu. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa ketika keluar sesuatu dari 2 jalan, maka bisa membatalkan wudu. Atau dari jalan lain, kalau misalnya kedua jalan itu tertutup, dan tertutupnya itu tertutup sudah sejak lahir, bukan tertutupnya sebab misalnya ada kejadian. Jadi kalau memang tertutupnya itu insidadan khalqiyyan, memang seperti itu dari sejak lahir, wa kana al-kharij min al-takbir munasiban lil musa, kemudian sesuatu yang keluar itu sesuai dengan apa yang keluar dari jalan yang tertutup tadi. Ka'an saddal qubul, seperti misalnya kubulnya tertutup, jalan depannya tertutup fa kharaja minha bawlu, karena jalan depannya tertutup kemudian keluar kencing dari lubang yang lain. Awid duburu, atau misalnya duburnya yang tertutup fa kharaja minha ghaitun, kemudian keluarlah berak dari jalan yang lain. Kalau memang jalan itu atau lubang itu sudah ada sejak lahir, maka wudunya bisa batal sebab keluar
sesuatu dari lubang itu. Illal maniyya, kecuali mani. Jadi kalau keluar mani itu tidak batal wudu. Ay al-mujib lil ghusli, artinya yang mewajibkan mandi. Fala naqdha bihi, maka tidak batal bihi sebab keluar mani. Kan amna bi mujarradi nadrihi, seperti orang keluar mani dengan semata-mata dia memandang. Wa huwa at-ta'ammul bi ru'yatil ayn, artinya berangan-angan dengan pandangan mata tersebut. Kenapa keluar mani itu tidak sampai membatalkan wudu? Li'annahu aujaba a'dhamul amrayni, karena sesungguhnya keluar mani itu bisa mewajibkan, bisa mengharuskan pada paling besarnya dua perkara. Wa huwa al-ghuslu. Apa itu a'dhamul amrayni? Yaitu mandi. Bi khususi kaunihi maniyyan, dengan kekhususan adanya a'dhamul amrayn itu maniyyan, yaitu. Jadi kalau seseorang keluar mani, maka tidak batal wudunya, tapi hanya mewajibkan mandi. Fala yujibu adwanuhum, maka tidak mewajibkan mandi paling rendahnya dua perkara. Wa huwa al-wudu, ya, apa itu paling rendahnya dua perkara? Yaitu wudu. Bi umumi kaunihi kharijan, dengan keumuman adanya adwanihima, kharijan adalah sesuatu yang keluar. Jadi kalau wudu itu disebabkan sesuatu yang keluar, jadi keluar sesuatu apapun itu bisa membatalkan wudu. Jadi karena ilatnya itu disebabkan keluar. Beda dengan keluar mani. Kalau keluar mani itu alasannya ya sebab keluar mani, bukan sebab sesuatu yang keluar. Jadi kalau hanya sebab sesuatu yang keluar, maka itu mewajibkan mandi. Tapi kalau keluar mani, itu kalau sebab sesuatu yang keluar itu mewajibkan wudu, tapi kalau sebab keluar mani itu mewajibkan mandi. Ats-tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Kemudian yang kedua, hilang akal sebab tidur atau selainnya. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, memakkinin maq'adahu minal ardi, yang memantapkan pada tempat duduknya dari tanah. Jadi yang kedua, hilang akal, baik itu disebabkan tidur atau selainnya. Misalnya disebabkan gila, misalnya disebabkan mabuk. Hilang akal sebab mabuk ataupun sebab gila bisa membatalkan wudu.
kecuali tidurnya orang yang duduk. Tidurnya orang yang duduk meskipun hilang akal itu tidak sampai batal, asalkan duduknya mantap, tidak bergerak-gerak, bokongnya itu mantap di tanah, mantap di bumi, atau mantap di tempat duduknya, maka wudhunya orang yang tidur demikian tidak sampai batal. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hafidin. Jadi yang ketiga adalah bertemunya dua kulit orang laki-laki dan orang perempuan yang mana keduanya sama-sama besar. Jadi kalau orang laki-laki menyentuh orang perempuan yang sama-sama besar, kemudian perempuan tersebut adalah orang lain, bukan mahramnya, dan tidak ada penghalang, maka wudhunya batal. Wa yantaqidu wudhu'u kulli minhuma min ladzatin aula. Jadi wudhunya masing-masing dari orang laki-laki dan perempuan itu batal sebab bersentuhan, sebab bertemu dua kulit tersebut, baik itu ketika menyentuh merasa nikmat ataupun tidak, au sahwan au karha, amdan au sahwan au karha, sengaja, lupa ataupun dipaksa, sama-sama bisa membatalkan wudhu. Ar-rabi' masruku bulil adami. Kemudian yang keempat, menyentuh kubulnya anak Adam, menyentuh kubulnya manusia, au halqati duburihi, atau lingkaran tubuhnya anak Adam, bibatnir roha, dengan perutnya telapak tangan. Jadi kalau menyentuh kemaluan, baik itu kubul ataupun dubur, itu bisa membatalkan wudhu. Atau misalnya menyentuh au halqati duburihi, atau yang disentuh lingkaran duburnya, lingkaran anusnya ada. Bibatnir roha, tapi dengan disentuh dengan perutnya telapak tangan. Au butunil asabinya, atau perutnya beberapa jari. Jadi yang bisa batal kalau disentuh dengan perutnya telapak tangan. Untuk perutnya telapak tangan ini adalah anggota yang tidak kelihatan ketika kita rangkai seperti ini. Ketika kedua tangan kita rangkai seperti ini, sesuatu yang tidak bisa kelihatan mata, ketika disentuhkan pada kubul ataupun dubur, maka itu bisa membatalkan wudhu. Kalau hanya dengan sesuatu yang bisa kelihatan ketika ditempelkan seperti ini, maka tidak apa-apa. Misalnya disentuhkan dengan pinggirnya seperti ini, maka tidak sampai membatalkan wudhu. Atau misalnya dengan bagian luarnya telapak tangan, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.